Seringkali kita kalau misalnya menyatakan salah orang lain, bahkan kita sampai mungkin mengutuk dan sebagainya itu ya, mengutuk, oh ini salah kayak gini, ini salah dan ya. Bahkan beberapa waktu lalu ada orang yang mungkin komunitas religius, mungkin ya religius ya, mungkin dari komunitas saja lah di Bogor yang LGBT dengan cara kasar. Tentu banyak yang mengecam caranya ini. Ini tentunya ya, mereka merasa apa? Aku lebih benar daripada dia. Aku normal pasti bisa masuk surga. Dia orang terkutuk, harus dihentiin. Ya, harus dihentiin supaya nggak bisa, kutukannya nggak menular yang lain. Ya, ini tuh salah satu sikap yang sombong itu ya. Nah, kita bahas sekarang ya. Nah, sikap merasa lebih kudus daripada orang lain adalah kesombongan yang ditunjukkan melalui kata-kata atau tindakan ketika seseorang menganggap dirinya lebih benar atau lebih bermoral daripada orang lain berdasarkan standar penilaian mereka sendiri. Ketika seorang telah mengadopsi gaya hidup tertentu atau merasa bersalah dengan perilaku tertentu yang belum dianut oleh orang Kristen lainnya, mungkin mulai menganggap diri mereka lebih baik daripada orang-orang yang berbeda pendapat dengan mereka. Sikap merasa lebih suci daripada orang lain ini adalah jebakan yang mudah menjerat. Tuhan sering memberi kita keyakinan pribadi yang tertentu saat kita bertemu dalam iman. Tetapi ketika kita mengenakan keyakinan itu seperti mahkota, secara terkritik orang-orang tidak memiliki keyakinan yang sama, termasuk tentang perang Timur Tengah, mengekspresikan sikap merasa lebih suci atau lebih kudus dari orang lain. Misalnya, mungkin seorang Kristen merasa bersalah karena menonton film bioskop. Karena film-film yang jahat biasanya juga diputar di sana. Orang ini percaya bahwa salah baginya untuk mendukung bioskop secara finansial. Ini dikatakan apa? Dia memakai dasar di Roma 14 ayat 14 yang katakan, aku yakin di dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu pun dengan sendirinya, tetapi sesuatu yang jadi najis bagi siapapun yang menganggapnya najis. Nah, prinsip ini dipakai yang menjadikan salah baginya untuk melanggar keyakinan ini dan menonton film. Namun keyakinan ini sama sekali nggak pernah diperintahkan dalam Alkitab. Jadi jika seorang Kristen mulai mengutuk orang lain yang menonton film-film yang bersih atau film-film yang baik di bioskop, ia telah melambangkan sikap lebih suci atau lebih kudus dari orang lain. Banyak orang dengan sikap merasa lebih kudus dari orang lain itu bisa jatuh dalam perangkap legalisme. Kaum legalis berpikir bahwa ketaatan mereka pada aturan akan mendapatkan perkenanan yang lebih dari Tuhan, sehingga mereka cenderung menekankan perilaku lahiriah daripada motivasi hati batinnya. Ini adalah kebalikan dari Tuhan.
otoritas Tuhan. Kita baca di 1 Samuel 16 ayat 7. Tapi Tuhan kata kepada Samuel, janganlah engkau memandang rupanya atau tinggi badannya, sebab aku telah menolaknya. Karena Tuhan tidak melihat manusia, tidak melihat seperti manusia melihat. Manusia melihat rupa lahir dia, tetapi Tuhan melihat hati. Juga di Lukas 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, kalian adalah orang-orang yang menggunakan diri sendiri di hadapan manusia, tapi Allah mengetahui hati kalian. Sebab apa yang dimuliakan di antara manusia adalah kekejian di hadapan Allah. Nah, orang-orang Farisi yang legalistik pada zaman Yesus memiliki sikap merasa lebih suci daripada orang lain. Mereka menganggap diri mereka sebagai ahli dalam menaati hukum Tuhan, dan dengan demikian mereka bisa lebih dekat kepada Tuhan daripada orang yang lain. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa mereka telah melewatkan ini dari hukum Taurat. Kita baca di Matius 23 ayat 23. Di situ Yesus berkata, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu orang munafik, kamu hanya memberikan 1/10 dari rempah-rempamu, daun mint, adas, dan jintan. Tapi kamu, jelai maksudnya, adas dan jintan, tapi kamu mengabaikan hal-hal yang lebih penting dari hukum Taurat, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Seharusnya kamu melakukan yang terakhir tanpa mengabaikan yang pertama. Di sini di ayat ini Tuhan Yesus tidak mengecam mereka ngasih persepuluhan. Tapi kalau mereka ngasih persepuluhan tanpa adanya belas kasihan, tanpa ada kesetiaan, tanpa adanya keadilan, itu yang salah ya. Nah, ketika kita mengadopsi sikap merasa lebih kudus daripada orang lain, itu berarti kita telah mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Alih-alih kita memusatkan pandangan kita pada Yesus sebagai teladan kita, seperti yang dikatakan di 2 Korintus 10 ayat yang ke-12. Bukan berarti kita berani menyamakan atau membandingkan diri kita dengan sebagian orang yang memuji diri mereka sendiri. Tapi ketika mereka mengukur diri mereka sendiri dengan orang lain, membandingkan dengan diri mereka sendiri dengan orang lain, mereka tidak mengerti. Nah, mereka yang menikmati sikap merasa lebih seringkali tertarik pada orang-orang yang dapat mereka bandingkan dengan diri mereka sendiri secara positif. Mereka mempertahankan sikap ini dengan berpikir, setidaknya aku tidak seperti si Anu. Nah, kita melihat sikap ini ditunjukkan di media sosial. Beberapa orang memposting foto Alkitab yang terbuka dengan ayat untuk hari itu, hanya kemudian untuk membuat komentar kasar atau merendahkan postingan orang lain. Ya, seperti ini juga di akun gereja asli lah, gereja palsu itu ya, kadang kayak gitu. Orang-orang yang merasa lebih suci tidak terlibat secara hormat dalam diskusi tentang ide-ide mereka. Mereka meremehkan, berkhotbah, dan marah ketika ditantang. Mereka menuntut rasa hormat tapi jarang memberikan. Mereka berbicara secara absolut bahkan ketika Alkitab tidak mengatakannya. Dan memutarbalikkan 1 atau 2 ayat Alkitab untuk membuktikan bahwa pendapat mereka itu berlaku. Meskipun sebenarnya Alkitab itu gak pernah mendukung ide mereka. Nah, meskipun kita nggak boleh berkompromi pada dasar-dasar keselamatan, kasih karunia dan keilahian Yesus,
masalah lain yang tidak sangat jelas dibahas di dalam kitab suci dapat menjadi dasar untuk mengembangkan sikap kita merasa lebih suci. Tuhan mendefinisikan dosa, kita tidak. Apakah seorang wanita itu memakai perhiasan atau warna-warna yang cerah tidak dibahas dalam kitab suci. Jadi pilihan-pilihan tersebut adalah urusan dia dengan Tuhan. Kita cenderung menghakimi satu sama lain tentang segala hal. Mulai dari bagaimana anak-anak dididik, hingga apakah seorang minum anggur secukupnya atau tidak. Ketika kita mampu sekedar pengungkapan pikiran kita sebagai keinginan pribadi dan menyajikannya sebagai aturan bagi orang lain, kita dapat mengembangkan sikap merasa lebih daripada orang lain. Ketika kita mulai menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain karena kita tidak bergumul dengan godaan tertentu, atau karena kita mempertahankan standar tinggi dalam satu bidang perilaku, kita sudah bertindak merasa lebih kudus daripada orang lain. Nah, kita nggak boleh mengacaukan sikap merasa lebih kudus yang penuh dengan kesombongan dengan pendirian berdasarkan kitab suci atau Alkitab. Misalnya, telah menjadi tren bahkan di antara Kristen yang mengaku beriman untuk membela LGBT sebagai sesuatu yang dapat diterima oleh Tuhan. Mereka menentang pemikiran ini berdasarkan Alkitab, seperti di Kejadian 19 ayat 1 sampai 13 itu tentang Sodom dan Gomora, plus Imamat 18 ayat 22. Nah, ini janganlah kamu bersetubuh dengan laki-laki seperti bersetubuh dengan perempuan. Itu adalah perbuatan yang menjijikan. Di Imamat 20 ayat 13. Jika seorang bersetubuh dengan laki-laki seperti dengan perempuan, keduanya telah melakukan perbuatan keji, maka mereka pasti dihukum mati. Darah mereka ada pada mereka sendiri. Roma 1 ayat 20 sampai 27. Karena inilah Allah menyerahkan mereka hawa nafsu yang hina, sebab perempuan mereka telah membuka hubungan jasmani dan hubungan-hubungan yang bertentangan dengan kodrat, dan laki-laki pun demikian, meninggalkan hubungan jasmani dengan perempuan dan dikuasai oleh hawa nafsu terhadap sesama laki-laki. Laki-laki melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan dengan sesama laki-laki dan menerima hukuman yang setimpal dengan kesalahan mereka. 1 Korintus 6 ayat 9. Atau tidakkah kamu tahu bahwa orang-orang yang tidak benar tidak akan mewarisi kerajaan Allah? Jangan tertipu, baik orang-orang yang melakukan perbuatan cabul, timbang berhala, berzina maupun laki-laki yang melakukan homoseksualitas. Yudas 1 ayat 7 sama seperti Sodom dan Gomora serta kota-kota di sekitarnya yang melakukan perbuatan cabul dan menjaga hawa nafsu menjadi contoh dengan menerima hukuman dengan anak. Nah, mereka yang menentang dengan alasan itu sering dituduh memiliki sikap lebih kudus daripada orang lain. Namun bukanlah suatu kesombongan untuk dengan penuh kasih menunjukkan kepada orang lain apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang suatu hal. Perbedaan antara keyakinan pada firman Tuhan dan sikap merasa lebih kudus dengan orang lain terletak cara kita menyatakan kebenaran tersebut. Paulus membahas cara sikap yang merasa lebih suci dari orang lain dalam Roma 14. Pada zaman-zamannya isu-isu hangat yang diperdebatkan, makan daging yang dipersembahkan kepada berhala, dan hari-hari mana yang dianggap sebagai hari suci. Paulus menginstruksikan pada pembacanya untuk berhentilah saling menghakimi. Sebaliknya putuskanlah untuk tidak melakukan batu sandungan atau halangan kepada saudara atau saudari
yang katakan di Roma 14 ayat 13. Daripada mengembangkan sikap merasa lebih suci terhadap orang lain yang tidak sependapat dengan keyakinan kita tentang isu-isu yang tidak penting, seperti bahasa roh, ya, khotbah, mujizat dan sebagainya itu, kita harus mencari cara untuk membatasi kebebasan kita agar tidak menyinggung saudara kita di lemah. Seperti ada di ayat ke-15. Nah, karena nanti banyak sombongan seharusnya menjadi ciri kehidupan orang yang percaya. See you and God bless you.